Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sudah tak diragukan lagi kalau Persebaya ini gudangnya pemain top chair. Pemain legendaris seperti Jacob Sihasale, Rudy William Calces, Rusdi Behalwan, Joko Malis hingga Anang Ma'ruf adalah sederet pemain terbaik Surabaya era 1970-an. Hari ini Persebaya masih menjadi klub penunjang kebutuhan skuad timnas asuhan Sinteyong. Kualitas dan karakter tak kalah dari pemain keturunan. Bahkan, pemain besutan Akademi Surabaya ini sudah diakui oleh media-media asing Eropa. Siapa saja mereka? Namun sebelum membahas siapa saja pemain itu, yuk nyalakan lonceng, subscribe dulu agar tak ketinggalan video terbaru Starting Eleven. Rizky Ridho adalah salah satu pemain timnas yang memulai karir sepak bolanya di SSB Simo Putra Surabaya ketika usianya baru menginjak 9 tahun. Berjalan 3 tahun, Rizky selalu dipercaya sebagai kapten kesebelasan. Karena kepemimpinannya itu, dia pun diangkut ke klub internal Persebaya, El Faza U15 dan U17. Penampilan yang mengesankan di U17, Rizky akhirnya dipercaya memperkuat Persebaya Muda pada 1 Januari 2018, berperan sebagai bek. Bersama Persebaya Muda, Rizky Ridho mengantarkan klub ini meraih juara trofi Elite Pro Academy U20 2019. Kemampuan dan ketenangannya mengawal lini belakang akhirnya terendus oleh Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia U19. Bersama Timnas U19, Rizky bermain penuh selama 12 pertandingan. Talenta muda yang pernah makan dengan lauk sempolan dan sambal ini menjadi kepercayaan STY pada 17 Mei 2021. Saat itu dia dipanggil untuk laga persahabatan melawan Oman. Ternyata performa Rizky bagus dan membuat dirinya selalu dibutuhkan oleh timnas. 2 tahun berselang, Indra Syafri memanggil Rizky Ridho untuk mengisi bek kanan di Timnas U22. Sang kapten lini belakang Timnas Indonesia seakan tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 cabang sepak bola putra mengalahkan Thailand. Berbeda dengan Rizky yang asli Surabaya, Marcelino justru anak Jakarta. Tapi walaupun lahir di Jakarta, masa kecilnya dihabiskan di Surabaya dan belajar sepak bola di SSB Real Madrid Sidoarjo. Saat usia 15 tahun, Marcelino mondok di Akademi Persebaya pada 2019 hingga 2020. Di tahun-tahun itu, Marcelino memperkuat Persebaya Muda. Marcelino menjadi pemain kunci Persebaya U16 di ajang Elite Pro Academy. Meski tak juara, tapi Persebaya Muda berada di posisi 3 tahun 2019. Selama di Akademi Persebaya, Marcelino menunjukkan kehebatannya. Marcelino menjelma sebagai gelandang serang yang produktif. Secara statistik, Marcelino sudah berlaga sebanyak 34 kali, mencetak 7 gol dan 9 assist. Penampilan yang mengesankan itu membuat Sinteyong memanggilnya untuk memperkuat timnas. Hingga pada laga melawan Arab Saudi kemarin, Marcelino menjadi pahlawan bagi tim Indonesia karena berhasil membawa kemenangan 2-0. Tak cuma gelandang serang seperti Marcelino saja yang diproduksi Akademi Persebaya, tapi kiper muda berbakat Hernando Ari juga diorbitkan untuk timnas Indonesia. Kiper yang tadinya ingin jadi striker ini memulai petualangan sepak bola pertama kali di SSB Tugu Muda Semarang. Singkat cerita, di usia 13 tahun Hernando Ari merantau ke Surabaya dan bergabung dengan klub putra Surabaya U13. Bakatnya sebagai kiper dilirik oleh pelatih Persebaya saat itu, Yahya Hasan Al-Katiri. Ia meminta Hernando Ari bergabung ke Persebaya U16. Debutnya bersama Persebaya Muda makin matang dan akhirnya dipromosikan ke tim senior.
Nah, disinilah Nando menampilkan versi terbaiknya dengan 21 clean sheets dari 60 tembakan. Sinteyong pun tertarik untuk mengangkut kiper muda ini untuk timnas karena ketangguhannya di bawah Mister Gawang. Tentu, Nando sangat senang karena dipanggil ke timnas. Kepercayaan itu dia jawab dengan performa apik saat melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Nando jadi sosok kiper yang dibanggakan karena berhasil mendepak bola saat adu penalti melawan Korea Selatan. Indonesia pun menang berkat tepisan sang kiper muda dari Persebaya. Di era yang sama, Persebaya juga pernah mengirimkan satu lagi gelandang serang bernama Tony Firmansyah. Tony Firmansyah digembleng di kompetisi elit Surabaya. Pemain berposisi sebagai gelandang tengah ini masuk ke tim Persebaya U13 dan sukses menjuarai Piala Suratin tahun 2018. Prestasi Tony tak berhenti di situ. Di tahun yang sama, Tony juga menjadi juara ketiga di ajang Elite Pro Academy U16. Lalu ketika bermain di tim U18, Tony Firmansyah kembali menjadi juara 3 di EPA U18 tahun 2022. Penampilan epiknya di tim muda Persebaya selama gelaran EPA membawanya ke tim senior. Tony menandatangani kontrak profesional di Persebaya yang akan tampil di Liga 1 musim 2023-2024. Aji Santoso, pelatih Bajul Ijo saat itu memberikan debut bagi Tony di laga kontra Persis Solo. Di laga tersebut Tony tampil impresif, bahkan Aji Santoso memujinya. Menurut Aji, dikutip Kompas, Tony memang minim pengalaman, namun kualitasnya di atas lapangan sanggup menutupi hal itu. Penampilan dahsyatnya di Bajul Ijo akhirnya dilirik Indra Syafri untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Pemain kelahiran tahun 2005 itu ikut pemusatan latihan di Jakarta pada Desember 2023. Indra lalu memanggilnya untuk turnamen Maurice Revello pada tahun 2024. Di tahun yang sama, Tony juga memperkuat timnas Indonesia U19 yang menjuarai Piala AFF U19. Buah memang tak jatuh jauh dari pohonnya. Begitulah ketika melihat sepak terjang Rahmat Irianto di Persebaya. Irianto mengikuti jejak sang ayah yang telah lama menjadi bagian penting Bajul Ijo. Bahkan ayah Irianto, Bejo Sugiantoro, sudah membela Persebaya saat usianya baru 17 tahun. Namun, perjalanan paling menakjubkan Bejo terjadi dari tahun 2004 hingga 2008. Pada rentang waktu itu, ia membawa Persebaya juara di Divisi 1 tahun 2006 dan promosi ke Divisi Utama pada musim berikutnya. 11 tahun kemudian, sang anak, Rahmat Irianto, masuk ke Persebaya. Waktu itu, ia masuk ke Persebaya juga di usia 17 tahun. Bejo Sugiantoro sendiri saat itu menjadi asisten pelatih. Jadi ya bisa dibilang, Irianto masuk ke Bajul Ijo karena pengaruh orang dalam. Meski begitu, ia menunjukkan kelayakannya berseragam Persebaya. Irianto turut membawa Persebaya juara Liga 2 pada tahun 2017. Selama berseragam Green Force, Irianto menempati posisi bek. Entah itu di bek kanan maupun bek kiri, Irianto tampil sama bagusnya. Sepak terjangnya di Persebaya itu tercium oleh Indra Syafri yang memasukkan namanya ke Timnas Indonesia U19 tahun 2017. Ketika Sinteyong datang, Rahmat Irianto pun dipanggil ke tim senior. Ia tampil di Piala AFF 2020. Namun barangkali penampilan paling berkesan bagi Irianto adalah saat timnas Indonesia membekuk Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023 pada 8 Juni 2022 lalu. Di situ, Irianto mencetak gol kemenangan timnas Indonesia. Pecinta sepak bola Indonesia mungkin tak akan lupa pada sosok mungil mantan pemain Surabaya yang pernah dijuluki Messi-nya Indonesia. Ya, dia adalah Andik Firmansyah. Kiprah Andik di dunia sepak bola pernah mentereng pada masanya. Tak mengherankan karena Andik piawai dalam memainkan tempo permainan meski dia pemain sayap. Winger lincah kelahiran 1991 ini jadi tumpuan bagi tim dan semua itu tak lepas dari proses penggemblengan di Akademi Persebaya.
Andik memulai karirnya sebagai pemain sayap di Persebaya U18. Bersama Persebaya U18, Andik menorehkan prestasi dengan menjuarai Liga Pemuda Daerah Jawa Timur pada 2007. Di tahun yang sama, Andik membawa kota Surabaya juara di Pekan Olahraga Provinsi. Prestasi Andik terus melejit. Setahun berselang, giliran Jawa Timur yang ia bawa menjadi juara PON. Penampilannya kian bagus. Andik bahkan sempat menjalani trial di klub MLS DC United. Sementara kiprahnya di Timnas Indonesia dimulai pada tahun 2012. Debut pertamanya adalah melawan Singapura di Piala AFF tahun tersebut. Meski kalah, tapi ini adalah titik awal naiknya karir Andik Firmansyah. Satu hal yang paling diingat Andik Firmansyah adalah ketika mengantarkan Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2016. Itulah tadi pemain-pemain jebolan Akademi Persebaya yang pernah atau sedang menghiasi Timnas Indonesia. Selain nama-nama tadi, ada satu nama lagi sebetulnya, dia adalah Anang Ma'ruf. Pemain yang satu ini selain dijuluki legenda bagi Persebaya, juga legenda bagi Timnas Indonesia.